Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan. Untuk pertemuan kali ini masih berjumpa dengan saya di pembelajaran sistem operasi jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan jenis-jenis keamanan sebuah jaringan. Jadi, untuk pembahasan jenis-jenis keamanan jaringan ini, kita akan membahas ada 4 materi pokok. Yang pertama itu ialah konsep keamanan jaringan. Yang kedua itu mengenali jenis serangan. Yang ketiga itu jenis-jenis keamanan komputer. Dan yang keempat itu akun sistem Unix atau Linux. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 saja. Nanti 2 lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Konsep keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan ini di dalam sebuah komputer server itu merupakan sebuah komputer yang memiliki peranan penting di dalam sebuah jaringan sebagai pusat layanan, sebagai transaksi data yang terjadi. Tapi sebanding dengan tugas yang tadi begitu berat oleh si komputer server, maka komputer server ini juga lebih rentan terjadinya serangan atau intrusion. Serangan ini serangan ini dilakukan terhadap infrastruktur pada mesin server, bisa secara langsung dan bertubi-tubi yang bisa mengakibatkan jaringan kita down atau hang. Dengan kondisi demikian, komputer server kita akan menyebabkan sistem lalu lintas data service yang dilakukan oleh si komputer server ini bisa berhenti dan bisa mengalami kerugian yang besar oleh si pemilik server. Oke, untuk itu keamanan itu merupakan sebuah mekanisme untuk mempertahankan diri dari segala kemungkinan terjadi serangan. Untuk menutup celah-celah yang menyebabkan intruder. Intruder ini maksudnya pengacau, orang-orang yang kalau biasa disebut sebagai hacker, kayak gitulah. Jadi itu merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan kegiatan yang boleh dilakukan terhadap layanan server, serta siapa yang dapat mengakses servis server, disebut sebagai kebijakan keamanan komputer atau security policy. Oke, untuk tahap menetapkan kebijakan, jenis kebijakan keamanan, itu ada 3. Yang pertama itu adalah threat analysis. Threat analysis ini merupakan sebuah langkah bagaimana layanan server dan kapasitas jaringan yang bisa didukung, seperti contohnya itu FTP server dan web server. Nanti untuk kita bahas, mungkin bisa dibahas sama saya atau sama Ibu Haryati, nanti akan membahas tentang FTP server atau web server. Tentu harus dianalisis jumlah terminal. Jumlah terminal itu maksudnya banyaknya lalu lintas data ya, yang bisa terhubung menggunakan IP address yang digunakan, perangkat keras, dan jumlah user. Jadi kalau usernya itu udah lebih dari yang biasa, kemungkinan itu akan ada penyerangan kepada server atau jaringan kita. Yang kedua itu adalah security police. Security police ini merupakan rangkaian untuk mencegah terjadinya penyerangan atau penyusupan terhadap jaringan pada komputer. Kalau diibaratkan sebagai pintu, security police ini harus detail, harus kuat. Karena dia kan di depan yang jaga pintu. Jadi kalau penjaganya, satpamnya, si pintu ini atau pintunya cuman dari plastik kecil yang ringan, maka keamanan kita akan mudah terserang oleh si intruder tadi. Oke, yang ketiga itu adalah security mechanism. Security mechanism ini kalau kita tahu kita tahu jenis-jenis gangguan, maka mungkin terjadi pada kebijakan perusahaan tentang mode pengamanan harus dilakukan. Jadi ini merupakan mode keamanan untuk konfigurasi si hardware maupun si software. Jadi ini untuk memperkuat keamanan kita.
Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu untuk mengenali jenis-jenis serangan. Untuk jenis-jenis serangan ini banyak metode, banyak jenis-jenis serangan yang bisa dilakukan oleh si intrader atau si pengacau atau si hacker lah bisa kita sebut. Di sini ada 12. Yang pertama itu adalah backdoor. Backdoor itu merupakan balik pintu. Jadi dia memiliki pengertian penyusup dalam komputer korban yang bertujuan untuk bekerja secara diam-diam tanpa teridentifikasi oleh si pemilik maupun oleh sistem keamanan dan antivirus yang dipasang pada komputer korban. Jadi dia memasukkan sebuah virus kepada komputer kita. Yang kedua, mungkin biasa sudah pernah mendengar, cuma dengar-dengar, yaitu Trojan Horse. Trojan Horse ini merupakan sebuah program yang sering digunakan oleh si trader untuk memasukkan program backdoor ke dalam korban. Jadi dia memasukkan virus si trader tadi, si trader memasukkan virus Trojan, lalu dia akan menyerang melalui backdoor. Yang ketiga itu ada DOS atau Denial of Service. Itu adalah cara dengan mengirimkan data ke target. Dia mengirim spam, contohnya spam chat kayak gitu. Jadi kalau kita buka, dia virusnya akan masuk dan bisa menguasai komputer server ataupun jaringan kita. Yang keempat itu adalah program agent penyerangan. Program agent penyerangan ini sama seperti DDoS, yaitu program yang terpasang pada komputer korban. Komputer korban dijadikan sebagai komputer pendukung yang menjadi perantara bagi intrader untuk melakukan penyerangan ke komputer lainnya. Yang kelima adalah metode unprotected sharing. Metode ini yaitu memungkinkan setiap orang memiliki akses, baik hanya sekedar membaca atau memodifikasi yang tersimpan sehingga memberikan peluang bagi intrader untuk menanamkan program-program berbahaya seperti Trojan, backdoor, dan lainnya. Contohnya ini nanti bisa dibahas seperti Debian, karena di situ kita bisa mengedit sesuka hati kita. Lanjut, yang keenam itu yaitu malicious code. Malicious code ini memiliki potensi yang berbahaya karena secara langsung maupun tidak secara langsung. Virus ini, jenis virus ini atau kode berbahaya ini dapat berupa kode-kode yang ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Assemble, Visual, JavaScript, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu email spoofing. Email spoofing ini seperti yang saya sebutkan tadi yaitu adalah spam chat. Tapi ini spam chat dari si email. Email kita akan diserang pada komputer, lalu ketika kita membaca sebuah email itu, maka masuklah virus tadi, maka si intrader bisa menguasai komputer kita. Selanjutnya itu adalah SQL injection. SQL injection ini biasa digunakan untuk dengan memanfaatkan bug. Bug ini tahu kan? Bug. Apa sih bahasa Inggris? Bug gitulah. Kalau ada celah pada komputer kita pada sistem kita, yang kurang baik, maka masuklah si SQL injeksi ini. Selanjutnya ada yang ke-9 adalah cross-site scripting. Cross-site scripting ini merupakan trik untuk memanfaatkan kelemahan penulisan kode. Sama seperti bug tadi, tapi ini melalui tentang JavaScript. Kalau dia kode kita lemah, keamanan yang berbentuk kode, maka bisa masuk virus tadi. Oke, kita lanjutkan adalah hidden file. Hidden file ini merupakan file yang tersembunyi. Dia bisa memasukkan file-file yang tersembunyi lalu menyerang komputer kita. Yang ke-11 adalah sniffing. Sniffing ini merupakan teknik monitoring yang lalu lintas terjadi pada sebuah jaringan. Konsep sederhananya itu seperti menjadikan bagian atau terminal yang terhubung satu jaringan dengan pelacaran korban. Dan yang ke-12 adalah scammer.
Scammer ini merupakan teknik yang memanfaatkan link sebuah situs untuk memenamkan program backdoor. Nah, ini yang sering sekali terjadi pada komputer atau laptop kita. Kalau biasa lihat, kalau mau download di Google, kalau ada iklan, mohon jangan diklik iklan tersebut karena iklan itu membawa sebuah virus. Oke. Mungkin sekian dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas untuk pertemuan kali ini, silahkan dicari pengertian yang 12, lalu difoto, lalu dikirim ke saya hari ini juga. Oke, sekian pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, pertanyakan pada grup WA, ataupun kalau tidak sempat saya balas, di chat pribadi saja, biar saya bisa balasnya kapanpun itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.